Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi yang indah dan atas tubuh yang sehat, yang kuat Engkau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat pagi hari ini dalam ibadah raya, biar Kau pimpin, Kau sertai dari awal, pertengahan sampai akhirnya ya Bapa. Dan urapan-Mu bekerja buat setiap hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan di dalam pelayanan pagi hari ini ya Bapa. Baik secara online yang ada tetapi tidak mengurangi kesetiaan kami, semangat kami di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau sertai ibadah di masing rumah yang ada bersama keluarga. Biarlah kami boleh memberi yang terbaik dengan setiap kehidupan kami, dengan rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan, buat segala-galanya yang Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan yang berada di rumah. Mari kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, tetap bersukacita walaupun kita berada di dalam situasi yang tidak mengizinkan kita bersama, tapi di rumah pun kita tetap bersukacita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dengan kita naikkan pujian, musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan berkati, ku yakin Tuhan dan meliharaku seumur hidupku. Dengan penuh keyakinan katakan biar musim berganti, tetapi kasih-Nya tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Haleluya. Musim akan selalu berkasih Tuhan, kasih Tuhan tetap tetap percaya, ku yakin
Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami serahkan ibadah kami hari ini dari awal sampai akhirnya. Pimpin, dan Tuhan Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus urapi, Roh Kudus berkarya, Roh Kudus dahsyat berkarya di dalam hidup kami. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Roh Kudus ada di tengah kami berkarya, memberikan kami sukacita untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya puji Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan menari-nari di hadapan Tuhan dengan pujian pelukis cakrawala. Dialah yang alam semesta, hidup kita menjadi miliknya. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kita perlu bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya.
dapat melawan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang merupakan penghiburan, kekuatan, inspirasi di dalam hidup kita. Masalah apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa Yesus sanggup. Yesus luar biasa, dia mampu melakukan perkara yang besar sebab Allah turut bekerja di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita katakan, ku percaya Tuhanku sanggup melakukan perkara besar di dalam hidup kita. Haleluya. Percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kami percaya Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kita sama-sama menaikkan dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan bahwa Yesus sanggup menaklukkan setiap masalah, setiap persoalan, setiap sakit penyakit. Dia sanggup menaklukkan dan memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup. Percaya. Haleluya. Menaklukkan semua masalahku. Haleluya. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kita naikkan pujian ini dengan penuh hati. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kita naikkan pujian ini dengan lembut, dengan penuh keyakinan bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan, menaklukkan semua masalah, persoalan, problema, sakit penyakit yang kita hadapi. Dia sanggup melakukannya. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua perkaraku. Amin.
anugerah Tuhan selalu menyertai kami dan memberkati kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap kebenaran firman disampaikan akan bertumbuh, bertunas, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman di dalam dan demi nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Selamat siang buat kita semua dan selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang hadir pada hari ini. Kami syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan dan saya percaya bahwa kita semua hari ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, saat ini kita sedang masuk pada awal-awal tahun. Bulan Februari ini adalah awal-awal tahun di mana kita memasuki tahun 2021. Ada banyak orang berkata bahwa tahun 2021 itu adalah tahun misteri, adalah tahun yang tidak jelas, karena ketika tahun lalu 2020 ada banyak orang masuk tahun 2020 dengan optimis, dengan semangat, dengan penuh gairah. Mereka berkata tahun 2020 adalah tahun yang diberkati Tuhan. Namun ternyata berbeda seperti apa yang mereka harapkan, apa yang mereka pikirkan. Tahun 2020 adalah tahun spesial di mana terjadi sebuah wabah COVID-19 yang banyak orang tidak menyangka dan mereka tidak berpikir bahwa tahun 2020 itu adalah tahun di mana seluruh dunia mengalami kegoncangan. Nah, sehingga orang banyak berkata bahwa tahun 2020 adalah tahun yang berat. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan tekanan. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan masalah karena menghadapi COVID-19. Tapi saya mau sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara bahwa tahun 2020 itu adalah tahun istimewa buat kita semua. Ya, karena kalau kita bisa melewati tahun 2020 dan hari ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, ada banyak juga teman-teman kita, mungkin ada saudara kita, ada kawan-kawan kita yang tidak bisa melewati tahun 2020. Tetapi hari ini kita semua ada di tempat ini, kita bisa melewati tahun 2020, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kita masuk tahun 2021 di awal-awal tahun, walaupun ini sudah bulan Februari, tetapi ini masih masuk di awal-awal tahun, dan saya percaya bahwa harapan kita di tahun 2021 pasti tahun ini adalah tahun berkat, tahun kelimpahan, tahun mujizat, tahun pemulihan buat kita semua. Nah, sehingga tahun 2021 ini adalah tahun di mana kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, yang mungkin kita tidak dapatkan di tahun 2020, tetapi 2021 itu adalah tahun di mana kita meraih hal-hal penting, berkat-berkat dan mujizat-mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita di tahun 2021. Dan hari ini saya ingin memberikan kepada kita sebuah pegangan sehingga di tahun 2021 kita bisa melewati tahun ini dengan penuh berkat Tuhan, kita bisa melewati tahun ini dengan penuh mujizat-mujizat bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin percaya bahwa tahun 2021 ini, walaupun orang berkata tahun misteri, tahun yang tidak jelas, ada banyak musibah, ada banyak hal-hal yang terjadi, tetapi kita percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Allah Immanuel itu yang akan selalu menyertai kita. Allah Immanuel itu yang akan selalu berjalan bersama dengan kita. Allah Immanuel itu yang akan selalu menyertai dan mengikuti kita, melindungi kita dalam segala hal, dalam segala waktu. Nah, untuk itu saya ingin mengajak Bapak Saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-17. Ada hal yang sederhana yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Mungkin ini hal yang sederhana, namun ini hal yang sangat penting buat kita semua. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-17. Yang sudah dapat, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman
dan memimpin kepadanya. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Oke. Saya akan beri tema hari ini tentang iman, sebuah kata iman. Nah, dari ayat yang kita baca hari ini saya tidak akan membedah ayat ini dari sisi teologis atau dari sisi eksegesa, tafsiran dan sebagainya. Namun saya mengambil hal yang praktis, yaitu tentang iman. Nah, kenapa iman? Saya sampaikan tadi bahwa tahun 2021 ini adalah tahun di mana banyak orang berkata tahun ini tidak jelas. Tetapi saya percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dengan iman yang teguh, maka saya percaya 2021 ini adalah tahun berkat, tahun kelimpahan, tahun mujizat. Ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, terlebih di dalam kehidupan pelayanan kita. Nah, orang benar akan hidup oleh iman. Berbicara tentang iman ini adalah dasar kesetenan kita. Iman ini adalah dasar kesetenan kita. Iman ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Sebab ini merupakan sebuah hal yang kokoh, yang teguh, yang harus dipegang oleh setiap orang, siapapun dia. Ketika dia berkata bahwa aku percaya Tuhan Yesus, maka harus ada iman yang teguh dalam hidup. Nah, pertanyaannya begini, iman yang bagaimana yang ada yang seperti di Alkitab ini, yang berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Nah, iman yang bagaimana ini? Mungkin kita berkata, oh iman yang seperti yang ada di tulisan pinggir-pinggir jalan itu. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara masuk di kota di Jawa Timur, ketika Bapak Ibu Saudara masuk di kota Malang, maka di gerbang pintu kota Malang itu ada tulisan besar, Malang Kota Beriman. Nah, apakah iman yang di situ dan iman yang ditulis di Alkitab itu sama enggak? Mungkin juga kita masuk di beberapa kota di daerah Kalimantan Selatan ini. Ya tahu nggak kota Banjar? Banjar masih kota beriman. Nah, apakah tulisan itu sama dengan yang ada di Alkitab? Ada juga tulisan-tulisan yang lain yang menuliskan begini, kebersihan adalah bagian dari iman. Nah, apakah iman itu sama dengan yang iman di Alkitab? Nah, ada banyak tulisan-tulisan tentang iman, berbicara tentang iman. Nah, pertanyaannya, apakah iman itu sama dengan yang di Alkitab? Bogor, kota beriman. Surabaya, kota beriman. Jakarta, kota beriman. Nah, apakah iman itu dan iman yang di Alkitab itu sama? Nah, tentunya ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita ketahui, sehingga kita bisa paham bahwa kalimat yang berbunyi orang benar akan hidup oleh iman itu akan betul-betul kita jalani, kita alami, dan kita nikmati, dan disitulah kita akan melihat sungguh penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Nah, iman yang bagaimana? Pertanyaannya seperti itu. Iman yang bagaimana yang Tuhan mau yang seperti di Alkitab itu? Nah, saya ingin sampaikan kepada kita semua ada 3 model iman. Ada 3 model iman, dan kita akan tahu kira-kira kita ini sebagai orang yang percaya, kita ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan memiliki iman yang seperti apa. Nah, oke, baik. Yang pertama itu ada yang namanya iman notisia. Yuk sama-sama katakan saya ya. Iman notisia. Iman notisia. Sekali lagi, iman notisia. Iman notisia. Nah, iman notisia itu begini, iman yang selalu mengandalkan akal budi. Maksudnya begini, kalau itu masuk akal, dia akan berkata, ya, aku percaya. Jadi ketika hal-hal sesuatu yang masuk akal, ketika dia melihat sesuatu, oh itu masuk akal, oh itu benar, saya setuju. Nah, jadi sesuatu yang selalu masuk akal, maka dia akan berkata, amin. Kalau tidak masuk akal, dia bilang, nggak mungkin. Nah, jadi segala sesuatu yang masuk akal, dia selalu berkata, yes, amin. Nah, sehingga orang seperti ini dia percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan. Dia sangat percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Dia belajar tentang Tuhan. Dia menggali tentang Tuhan. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan itu dia pelajari betul. Nah, sehingga kalau berbicara tentang Tuhan, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat,
Tuhan yang berkuasa. Nah, dia kuasa itu. Jadi orang yang memiliki iman notisia adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan, namun semua hanya di akal. Ketika itu masuk akal, dia kata amin. Kalau tidak masuk akal, makanya kalau orang yang selalu mengandalkan akal itu, setiap kali dia mendengar khotbah, kalau itu masuk akal, dia makin patuh. Ya. Tapi kalau tidak masuk akal, dia diam. Kemudian berkata, masa sih? Enggak mungkin. Itu. Jadi orang-orang yang ragu dengan Tuhan, padahal kita tahu semua bahwa Tuhan itu nggak bisa dijangkau dengan akal itu. Makanya ada sebuah statement dari seorang tokoh yang menulis sebuah buku yang baik. Dia berkata begini. Ini seorang tokoh teologi berkata begini. Adalah kegilaan ketika manusia yang otaknya kecil ingin memahami Allah yang besar, kemudian dia berkata dan dia mengakui bahwa Allah yang besar itu hanya bisa diakui oleh otak kita yang kecil. Jadi adalah ketidakmungkinan otak kita yang kecil mau belajar tentang Tuhan yang besar, kemudian itu berusaha harus masuk akal baru kita percaya. Mungkin. Makanya Allah kita yang besar, Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa, kemudian dipelajari dengan otak kita yang kecil, itu sangat tidak mungkin. Tetapi ayat ini berkata orang benar akan hidup oleh iman. Berarti iman yang bagaimana? Nah, yang pertama adalah iman notisia, yang hanya mengandalkan akal. Pokoknya kalau masuk akal, ya. Jadi dia memahami tentang Tuhan seperti itu. Tuhan yang masuk akal. Jadi kalau Tuhan yang tidak masuk akal, maka dia tidak percaya. Makanya ada sebuah kisah seperti ini. Ada sebuah kisah di Ambon. Tidak tahu ini di Ambon di mana, saya tidak tahu. Ini pokoknya ceritanya di Ambon. Nah, di Ambon itu terkenal dengan coklat. Betul ya? Konsep betul ya? Di Ambon terkenal dengan coklat. Nah, di sana itu kalau di Sulawesi itu padi yang suka dijemur. Kamu di sana itu coklat. Nah, coklat itu suka dijemur. Ketika panen dijemur. Nah, satu waktu ada seorang anak Tuhan. Dia jemur coklat. Nah, waktu dia jemur, hujan datang. Wah, hujan, langsung diangkat lagi coklatnya, dimasukkan ke dalam rumah. Nah, setelah dimasukkan dalam rumah, hujannya berhenti. Wah, hujannya berhenti, dikeluarkan lagi coklatnya, digelar lagi, dijemur. Nah, setelah dijemur, hujan turun. Wah, hujan turun, diangkat lagi coklatnya, dimasukkan lagi. Sampai di dalam, hujannya berhenti. Wah, ini bagaimana ini? Dia mulai ngomel-ngomel. Ini nggak benar. Masa saya keluarin coklat, hujan datang. Coklat dimasukkan, hujan berhenti. Akhirnya dengan putus asa dia keluarkan lagi coklat. Dia mulai lagi gelar. Ya, sementara hujan datang. Dia berharap ke langit. Tuhan, kalau saya bisa jadi Tuhan turun, biar beta yang jadi Tuhan di atas. Nah, ini orang-orang yang memahami tentang Tuhan seperti itu. Jadi dia pikir bahwa Tuhan itu modelnya seperti itu, bisa diatur, bisa seperti ini, bisa seperti itu. Nah, banyak anak Tuhan itu memahami tentang Tuhan seperti itu. Tuhan, aku maunya begini. Tuhan, aku mau begini. Tuhan, aku mau seperti ini. Kalau tidak sesuai seperti aku, sudah. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita pahami, bahwa orang benar akan hidup oleh iman, bukan iman seperti ini. Bukan seperti ini. Mana bisa memahami Tuhan hanya dengan akal? Kalau masuk akal, yes. Tuhan kalau sesuai kehendakku, yes. Makanya pernah juga terjadi di Ambon, sama. Di Ambon itu kan banyak pulau. Jadi setiap kali dari kota Ambon pergi ke beberapa daerah itu naik kapal ke pulau-pulau. Nah, satu waktu ada seorang anak Tuhan, suami istri, dia pulang habis belanja di kota Ambon, pulang ke pulau. Lah, di perjalanan
naik perahu, ombak datang besar. Ombak besar. Istrinya mulai ketakutan, "Papa, bagaimana ini? Atau ini tenggelam, ini kita bawa tenggelam." Papanya bilang, "Tenang saja mama, tenang saja mama." Tapi ombak makin besar, makin besar, makin besar. Wah, akhirnya dia bilang begini, berdoa ya suami, "Tuhan, tolong Tuhan, redakan ombak ini. Kalau ombak ini reda, sampai di seberang beta bangun gereja." Terus istrinya bilang begini, Papa ini macam-macam saja. Diam saja. Ombaknya berhenti. Terus dapat ombaknya. Dia berdoa lagi, "Tuhan, tolong Tuhan, berhentikan ombaknya. Kalau ombak berhenti, sampai di seberang beta bangun gereja." Mama istrinya bilang, "Papa, sudah jangan doa begitu." Akhirnya doanya dikabulkan. Ombaknya diredah dan mereka tiba dengan selamat. Kemudian istrinya bilang begini, Papa sudah berdoa kalau kita sampai di seberang, Papa bangun gereja. Sekarang Papa harus bangun gereja ya, jangan bohong." Suaminya bilang, "Beta cuma lente." Nah, ini hal-hal seperti ini yang terjadi, bahwa dia memahami Tuhan itu seperti itu. Nah, kita harus paham bahwa ternyata ada juga orang yang memiliki iman novisia. Iman novisia itu hanya mengandalkan akal, dia percaya bahwa Tuhan itu hanya bisa dipahami dengan akalnya. Tuhan itu hanya bisa dipahami sesuai dengan kehendaknya. Kalau tidak sesuai kehendaknya tidak mungkin. Nah, itu yang pertama, iman novisia. Kemudian yang kedua adalah iman asensus. Dia sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Iman asensus. Sekali lagi. 1, 2, 3. Iman asensus. Nah, iman asensus ini adalah begini. Iman yang selain dia mengandalkan akal, tapi dia percaya, dia yakin sekali bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Kalau tadi itu kan dia hanya mengandalkan akal, kalau masuk akal gitu. Tapi kalau ini lebih lagi, lebih bagus. Dia percaya selain mengandalkan akal, dia yakin bahwa Tuhan itu dahsyat luar biasa. Dia percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Tapi ketika Tuhan menolong dia, dan ketika Tuhan selesai menolong dia lupa sama Tuhan. Makanya dia menjadikan Tuhan itu seperti dokter. Ketika dia sakit, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Ketika disembuhkan, dia sudah datang, lupa. Dia menjadikan Tuhan itu seperti tukang kayu. Ketika rumahnya bocor, dia panggil tukang. Ketika bocornya selesai, tukangnya pulang, selesai. Jadi dia menganggap bahwa Tuhan itu adalah sumber mujizat yang hanya menyelesaikan masalah-masalahnya. Ketika masalahnya selesai, sudah selesai. Nah, iman yang seperti ini adalah iman asensus, yang hanya membutuhkan Tuhan ketika dia ada masalah. Dia kenal Tuhan, dia tahu tentang Tuhan, dia sangat paham tentang Tuhan. Orang ini juga aktif di gereja, tetapi dia hanya membutuhkan Tuhan ketika ada masalah. Makanya pernah terjadi di tempat kami, doa pagi. Tiba-tiba ada anak muda datang. "Loh, Noni, kamu kok doa pagi?" "Iya Om, ingin doa pagi." "Oh bagus. Anak muda kalau doa pagi hebat. Berarti dia cinta Tuhan." Besoknya saya lihat datang lagi. "Loh, datang. Kamu datang lagi ya?" "Iya Om, bagus." Puji Tuhan. Anak muda kalau doa pagi hebat. Besoknya lagi datang muncul. Muncul lagi. Sudah 3 kali berturut-turut muncul. "Bagus ya kamu doa pagi." "Iya Om, saya ada masalah Om, jadi saya harus berdoa." "Bagus." Terus berlanjut sampai 1 minggu. Minggu depannya saya tunggu loh, nggak muncul ya
anak muda itu. Hari kedua, loh nggak muncul. Hari ketiga, loh nggak muncul. Hari Minggu ketemu saya. Ini, kamu kok nggak datang 2 pagi? Minggu lalu datang terus. Kok kemarin tidak datang? Iya kok, masalah saya sudah selesai. Jadi sudah tidak ada apa lagi. Nah ini hal-hal seperti inilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Ketika ada masalah, cari Tuhan, doa kencang, doa sungguh-sungguh sampai nangis-nangis. Tapi ketika doa dijawab, lupa. Kalau lupa kepalanya nggak masalah, asal jangan lupa. Ya mudah-mudahan kita semua akan ingat itu. Nah, yang kedua adalah iman asensus, yang hanya percaya Tuhan penyembuh, tapi ketika Tuhan sembuhkan lupa. Percaya Tuhan sumber mujizat, ketika kita menerima mujizat lupa. Percaya Tuhan adalah sumber pemulihan, ketika Tuhan memulihkan kita lupa. Nah, yang ketiga adalah iman fidusia. Jadi yang pertama adalah iman manusia, yang kedua adalah iman asensus, dan yang ketiga iman fidusia. Coba sama-sama katakan fidusia. Indonesia. Lagi 1, 2, 3. Fidusia. Oke. Yang ketiga adalah iman fidusia. Nah, iman fidusia itu apa? Iman fidusia itu ini, iman yang mengandalkan Tuhan Yesus satu-satunya dalam hidupnya, tidak ada yang lain. Sekali lagi. Iman fidusia itu adalah iman yang mengandalkan Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dalam hidupnya, tidak ada yang lain. Jadi Yesus satu-satunya, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku, tidak ada yang lain. Nah, saya selalu menekankan di sini. Saya menekankan bahwa iman fidusia itu adalah iman yang Yesus satu-satunya. Kenapa Yesus satu-satunya? Karena di dunia ini ada banyak orang yang mentuhankan banyak Tuhan. Ketemu ini dianggap Tuhan, ketemu pohon besar dianggap Tuhan, ketemu gedung yang besar dianggap Tuhan, ketemu sesuatu yang aneh dianggap Tuhan, semua dianggap Tuhan. Makanya kenapa saya tekankan bahwa iman fidusia adalah iman yang mengandalkan Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus satu-satunya. Di dunia ini ada banyak orang mentuhankan Tuhan, padahal Tuhan di dunia ini hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus dipegang. Saya pernah pergi ke satu keluarga di Surabaya, mendoakan rumahnya. Biasa kan kalau orang masuk rumah baru suka minta doa. Nah, ketika saya doa, selesai doa, keluarganya berbagi, ayo Pak Pendeta, kita keliling-keliling dulu, masuk ruangan-ruangan. Ya, oke, mulai saya lihat ruangan tamu, ruang makan, kemudian ada ruang belajar, ini ada ruang kantor, ruang ini, ruang itu. Bahkan dia tunjukkan ada ruang doanya. Wah, rumah kalau ada ruang doa hebat. Saya bilang bagus ya. Oh, ini rumah ada ruang doa hebat. Gereja apa? Kemudian dia bilang, iya Pak, boleh masuk ke kamar, bisa lihat kamar juga. Oke, kita lihat ke kamar. Nah, sampai di kamar, di dalam kamar itu ada meja. Nah, meja itu, di atas meja itu ada lilin yang menyala. Kemudian ada patung Tuhan Yesus. Baru ada patung Bunda Maria. Ada patung Buddha. Ada patung Hindu. Ada 5 agama di Indonesia waktu itu. 5-5-nya itu ada di situ. Saya kaget juga. Loh, Bu, coba maksudnya apa ini? Coba terangkan ke saya nggak ngerti. Oh gini Pak Pendeta, ya dia terangkan ke saya dengan bagus. Maksudnya begini. Jadi kalau saya punya masalah apa, saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak dijawab-jawab, saya pindah di sebelah. Kalau tidak dijawab juga, saya pindah di sebelah. Dan saya yakin Pak Pendeta, kalau mereka 5 bersatu,
dahsyat dan luar biasa katanya. Wah, apa stres saya bilang, gimana ini? Kok bisa ini ada orang berpikir seperti ini? Nah, saya mau beritahu Bapak Saudara, ada orang begitu dan banyak. Banyak orang seperti itu. Makanya tadi saya tekankan, iman kita kepada Tuhan Yesus satu-satunya. Karena banyak orang itu model begini. Dia berpikir Tuhan itu ada Hulk-nya, ada Kapten Amerika, ada Iron Man. Jadi kayak Avenger. Bersatu. Kalau bersatu Avenger-nya hebat, kuat. Jadi kalau 5-5 ini bersatu hebat, kuat katanya. Nah, tapi itu kenyataannya Pak Ustaz. Itu kenyataannya ada banyak anak Tuhan seperti itu. Mereka merasa bahwa dengan seperti itu kuat. Makanya tidak heran ada yang namanya ilmu kebatinan, ada yang dia tambahin ilmu ini, tambahin ilmu itu, combine jadi satu, tambah sehingga menjadi sebuah kekuatan yang besar. Dan dia berpikir bahwa Tuhan Yesus itu juga seperti itu. Makanya saya tekankan bahwa iman yang dahsyat dan luar biasa adalah iman yang mengandalkan Tuhan Yesus satu-satunya dalam hidup kita, tidak ada yang lain. Amin. Makanya dalam hidup kita sebagai orang percaya, ayat ini berkata, sekali lagi saya bacakan, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau saya mau simpulkan begini, orang benar akan hidup oleh fudisia, bukan notisia, bukan juga sensus, tapi iman fudisia, artinya iman yang mengandalkan Tuhan saja. Hanya Tuhan Yesus, jelas di situ ya. Tuhan Yesus Kristus satu-satunya dalam hidupnya, tidak ada yang lain. Jadi tidak ada lagi yang lain dalam hidupnya, hanya Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 107 ya, kita baca. Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkanlah mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Nah, ayat inilah yang akan membuktikan bahwa iman manusia itu akan berlaku dalam hidup kita. Maka mereka disembuhkan, diluputkannya, dan diberkati, dan mujizat-mujizat terjadi dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hatiku percaya, hatiku hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali dikatakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Jadikan kebenaran firman itu pegangan teguh bagi kami, dan kami percaya dan yakin bahwa ketika kebenaran firman ditaburkan, itu akan menjadi kekuatan yang baru bagi kami
di mana di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini kami membutuhkan iman yang teguh, bukan hanya iman novisia, bukan hanya iman asensus, tetapi kami memiliki iman fudisia yang sungguh-sungguh, iman yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus saja satu-satunya dalam hidup kami, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memegang akan janji firman Tuhan bahwa ketika kami memiliki iman fudisia, maka disitulah nyata karya Tuhan dalam hidup kami, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami, mujizat Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Berkati semua jemaat Tuhan yang ada pada hari ini Tuhan, baik yang bersama-sama kami di gereja maupun yang ada di rumah bersama-sama dalam ibadah online. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati seluruh jemaat. Sepanjang minggu ini, apa yang akan mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Tuhan sertai mereka dan memberkati. Pagar perlindungan Tuhan akan terus memagari kehidupan mereka. Keluar masuk pintu rumah mereka, Tuhan sertai dan memberkati. Kemanapun mereka pergi dan berada, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan terus menyertai mereka dan memberkati. Tutup bungkus mereka dengan kuasa dalam Tuhan, pagari dengan api surgawi, sehingga seluruh anak-anak Tuhan GPPS Niel Banjarmasin dijaga, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Tuhan tangan-tangan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Tuhan buat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua. Berkati juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Sen dan Ibu Christine yang terus melayani di tempat ini sebagai gembala di tempat ini. Tuhan memberkati mereka. Terus berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Jaga dan pelihara mereka Tuhan. Biarlah mereka terus ada di dalam ladang Tuhan, dalam pelayanan Tuhan. Mereka sebagai gembala sedang di tempat ini terus akan menjadi gembala yang luar biasa, gembala yang diberkati oleh Tuhan. Akan menggembalakan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sudah dipercayakan bagi mereka. Berkati keluarga mereka dan pelayanan mereka. Tuhan sendiri akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini juga Tuhan sendiri akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan baik dalam hidup kami. Kami berdoa juga khusus untuk kota Banjarmasin, di mana kami tinggal di tempat ini, kami lahir di tempat ini. Tuhan berkati kota ini Tuhan. Terus jaga dan terus berikan keamanan, ketertiban di mana-mana. Kami percaya bahwa kota Banjarmasin akan terus diberkati oleh Tuhan, sehingga seluruh kota, baik itu provinsi Kalimantan Selatan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua. Mari kita pulang dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai, sejahtera dan sukacita. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah pekerjaan saudara, dan diberkatilah kesehatan saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Sama-sama kita katakan amin. Selamat ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.